seseorang di antara kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, salah satu yang menyebabkan doa diterima, termasuk poin yang perlu digarisbawahi, dan ini dijamin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa juga di saat kita sedang sujud atau sebelum salam. Nah, ini lafadz doanya, Allahumma ini doa seperti ini, kemudian dirutinkan aja dulu. Setiap kali mau berdoa, mulai setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kuatkan dengan ini. Allahumma, ya, yang kata Nabi SAW, puasa hari ampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Jadi dapat pengampunan dosa 2 tahun. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Baik, sekarang kita masuk ke bahasan kita tentang ada korelasi antara mustajab doa dengan baca salawat pada saat sedang tahiyat tasyahud akhir, ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu usalli wan nabiyyu wa Abu Bakrin wa Umaru ma'ah. Falamma jalastu bada'tu bits-tsana'i 'ala Allah, thumma as-salati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma da'utu li nafsi. Faqala Nabi SAW, sal tu'ta, sal tu'ta." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya pernah sholat dan Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar. Ketika telah duduk akhir, ya, atau tasyahud akhir maksudnya, saya memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Lalu saya berdoa untuk diri saya. Maka Nabi SAW mengatakan, mintalah pasti kamu diberi, mintalah kamu pasti diberi. Sebagian ulama mengatakan ini ada korelasinya dengan riwayat yang kedua dari Fadhalah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki sedang sholat lalu dia mengagungkan Allah dan memujinya, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun mengatakan, ud'u tujab wasal tu'ta. Berdoalah pasti kamu dikabulkan dan bermohonlah pasti kamu akan diberi. Di sini ulama mengatakan bisa dirincikan. Ada yang mengatakan memang yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang kalau sudah baca salawat maka setelahnya mustajab doa, terutama di tasyahud. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bukan. Yang dimaksud di sini adalah sebenarnya lebih kepada doa memang yang dibaca di tasyahud akhir sebelum salam, gitu ya. Karena memang cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mengajarkan kita seperti Allah min a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qubur, wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masih dajjal. Ya, itu mungkin doa yang tidak asing, harus kita hafal. Kemudian cukup banyak, mungkin seingat saya ada belasan doa di situ, ya, yang harusnya kita baca. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran sampai akhir, gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, dan beberapa banyak doa-doa yang lain, gitu ya. Baik, ini dari hadits ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan kepada kita kronologis hadits ini. Kemudian pelajaran yang kedua, bolehnya seseorang berdoa di dalam sholatnya, tapi tidak semua tempat, ya. Sujud dan ya, tasyahud akhir, gitu ya. Tasyahud akhir. Ada riwayat yang lain menyebutkan juga kalau terlintas ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah rahmat, surga, kasih sayang Allah, dan juga ancaman Allah, kayak kaum yang pernah Allah binasakan, neraka, siksa kubur. Kalau yang baik kita mohon agar Allah berikan kepada kita, misalnya minta surga, minta rezeki dan segala macam. Kalau lewat tentang siksa Allah kita berlindung. Nah, ini ulama tambahkan waktu ketiga di mana kita boleh menyampaikan doa. Ya, tapi itu lagi baca ayat. Karena disebutkan Nabi SAW kalau baca ayat dalam sholat kemudian terlintas surga beliau mohon, kalau terlintas neraka beliau berlindung. Nah, seperti itulah. Tapi bahasan kita di sini berhubungan dengan masalah sebelum salam. Baik, kita lanjutkan sekarang, ya. Masih ada korelasinya di poin nomor 24, yaitu sebelum salam dalam sholat ketika mengucapkan. Nah, kenapa ini terulang lagi? Karena saya bilang tadi di poin 23 ada pendapat yang mengatakan doa itu diterima setelah baca salawat, ya. Tapi di sini saya bilang tadi ada juga pendapat ulama mengatakan di poin nomor 23 sebenarnya adalah yang dimaksud doa sebelum salam, tapi penulis memisahkan, mengatakan bahwasanya di poin nomor 24 itu jadi kalau setelah salawat di dalam tasyahud baca doa. Nah, gitu. Di sini dikatakan juga doa sebelum salam. Kita bacakan dulu riwayatnya. Allahumma inni as'aluka ya Allahul wahidul ahadus samad ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya, artinya ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, tempat bergantung segala sesuatu, dalam kurung yang dapat memenuhi hajat seluruh hambanya, yang tidak beranak dan tidak pula dilahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.
Ketika Nabi SAW mendengar doa ini dari seseorang yang sedang sholat, maka beliau bersabda, Qad gufira lahu, qad gufira lahu, qad gufira lahu. Sungguh orang ini telah diampuni, sungguh orang ini telah diampuni, sungguh orang ini telah diampuni. Dibaca sebanyak 3 kali. Nah, di sini saya pribadi waktu baca poin-poin ini tentunya, di poin nomor 24 saya tidak tahu korelasi penulis mengangkat hadits ini dengan doa sebelum salam. Sebenarnya cukup banyak doa-doa sebelum salam ya yang diajarkan Nabi SAW, tadi saya katakan belasan, dan memang Nabi mengatakan berdoalah akan diijabah setelah tadi salawat ya. Kan akhir tasyahud itu kan salawat. Setelah innaka hamidum majid selesai kan, orang boleh salam, boleh juga lanjutkan doa. Nah sebenarnya di poin nomor 23 itu dalilnya, tepatnya kalau kita mau gabungkan dia adalah setelah baca salawat dan sebelum salam gitu. Karena di sini korelasi tentang masalah doa yang atau dalil yang diangkat oleh penulis di poin nomor 24 lebih kepada secara umum. Orang kalau berdoa dalam sholatnya, bisa saja orang ini berdoa di saat mendengarkan ayat tentang surga dan neraka. Misalnya dia mendengar atau dia lagi saat sujud atau sebelum salam. Di poin nomor 24 ini lebih kepada itu. Kalau Bapak Ibu lagi berdoa lalu di luar sholat pun kita mengatakan doa yang sama. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim, maka akan diampuni dosanya. Dalam sholat dia baca, baik itu pada saat mendengarkan ayat tentang surga dan neraka, saat sujud ataupun saat tasyahud akhir gitu ya. Begitu juga kalau kita baca di luar sholat. Ya, karena ada sifat Allah al-ahadu as-samad. Sekarang kita pindah ke poin nomor 25. Begitu pula ketika berdoa dengan doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Yang artinya ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu bahwa hanya bagimu lah segala puji, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau yang Maha Pemberi, pencipta langit dan bumi, wahai zat yang memiliki kemuliaan dan keagungan, wahai zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Ketika mendengar seseorang laki-laki sholat dan berdoa dengan doa ini, maka Nabi SAW mengatakan, laqad da'a Allah bismihil azim, alladhi idha du'a bihi ajab, wa idha su'ila bihi a'ta. Sungguh orang ini telah membaca atau berdoa dengan nama Allah yang maha agung, yang apabila Allah diseru dengannya, pasti mengabulkan. Dan apabila dia dimohon dengannya pasti memberi. Ini mirip dengan tadi. Jadi dia lebih kepada doa-doa yang dibaca pada saat sholat. Ya. Secara umum kita kalau berdoa, yang paling tepat tadi saya bilang di 3 tempat. Di saat lewat ayat tentang surga, rahmat, kemudian kita mohon, atau tentang siksa umat sebelum kita atau siksa kubur dan neraka lalu kita berlindung. Bisa juga di saat kita sedang sujud atau sebelum salam. Nah ini lafaz doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, ya Allah sungguhnya aku mohon kepadamu dan aku yakin puji-pujian untukmu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, al-mannan. Ya, dan ini al-mannan maksudnya adalah zat yang maha pemberi, tidak pernah berhenti dan tidak pernah habis pemberiannya itu ya. Badi'us samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Lalu dikatakan ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha memiliki kemuliaan dan keagungan, wahai al-hayyul qayyum, zat yang maha hidup dan terus menerus mengurusi makhluknya. Ya, ini karena ada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemungkinan besar, kata sebagian ulama, ini karena menjalankan dan mengaplikasikan firman Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka gunakan dalam doa-doa kalian. Berarti setiap orang kalau berdoa menggunakan nama-nama Allah yang mulia, dipastikan dia akan diijabah doanya. Lalu dikatakan begitu pula di poin nomor 26 dengan doa berikut ini. Kalau kita memulai doa kita dengan doa-doa ini, lalu kita sampaikan hajat kita sesudahnya, maka akan diterima oleh Allah. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu bahwasanya aku bersaksi bahwa Engkau lah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah lain Engkau, yang Maha Esa, tempat bergantung segala makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Tak kala Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa dengan doa ini, beliau mengatakan, laqad sa'altallaha azza wa jal bismihil azim.
Sungguhnya engkau telah memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan namanya yang paling agung. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, laqad sa'altullah bismihi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'a bihi ajab. Sungguh engkau telah memohon kepada Allah dengan nama yang apabila dimohonkan dengan nama itu, niscaya dianya besar kata ganti Allah, memberi. Dan apabila berdoa dengan nama itu, maka dia mengabulkannya. Nah sekarang poinnya sederhana. Kalau kita belum hafal, saran saya Bapak Ibu difoto di handphone, ya, doa seperti ini, kemudian dirutinkan aja dulu. Setiap kali mau berdoa, mulai setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kuatkan dengan ini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka Allahu alladhi annaka anta Allahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kita bilang, dalam bahasa Indonesia pun selain enggak apa-apa, ya Allah maafkan aku, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah ini dan itu, maka ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga pernah singgung ya, kalau seseorang di antara kita berdoa Bapak Ibu sekalian, salah satu yang menyebabkan doa diterima tidak tergesa-gesa. Masih ingat gak? Ya, kita pernah bilang ya. Nah, tidak tergesa-gesa ini dalam ucapan doa bisa, dan tidak juga tergesa-gesa menunggu jawabannya. Jadi ada orang, kata Nabi SAW, ya, semua kalian berdoa akan diterima kecuali orang yang tergesa-gesa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa cirinya orang tergesa-gesa? Dia bilang, saya sudah berdoa belum saya lihat ijabahnya, maka dia pun meninggalkan doa. Akhirnya ditinggalkan doa. Kemudian selanjutnya, di poin nomor 27, doa seorang muslim setelah wudu dengan doa yang ma'thur. Tahu ma'thur enggak? Ma'thur itu maksudnya yang teriwayatkan ya. Maksudnya doa yang benar. Ya, ada dalilnya gitu ya. Dari Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayasbiqul wudu, thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'." Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu dan mempermantap wudunya, menyempurnakannya. Kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dua kalimat syahadat. Ya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Melainkan akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8, ia dapat masuk melalui pintu mana saja yang ia inginkan. Di sini kan sebenarnya bukan hanya meminta surganya, tetapi permasalahannya adalah diijabahnya doa. Berarti Bapak Ibu bisa setelah wudhu ulangin syahadat lalu sampaikan hajatnya. Tapi kita prioritaskan minta nikmat terbesar yaitu surga dulu. Yang di sini dikatakan dibukakan baginya pintu-pintu surga, dia boleh masuk dari mana saja yang dia inginkan, maksudnya dia boleh minta. Dia boleh mengatakan, ya Allah berikanlah aku surga firdausmu misalnya. Ya. Dan kita sudah tahu juga wudhu itu tidak harus pada saat mau sholat saja. Tapi dia sangat banyak ya. Wudhu pada saat mau sholat, wudhu pada saat mau tidur. Ya, umumnya tidur ya. Kemudian yang ketiga itu wudhu juga pada saat dalam kondisi junub. Tapi belum mau mandi, maka boleh tidur dulu tapi wudhu. Ya, setelah cebok kemudian wudhu. Dia menunda mandi junubnya. Atau orang yang mau mengulangi hubungan biologisnya. Terus kemudian dia belum mandi besar. Ini termasuk. Kemudian yang kelima itu adalah wudhu pada saat sedang emosi. Ya. Kita pernah sebutkan riwayatnya itu ya, yang kata Nabi SAW, kalau seseorang sedang marah dan dia berdiri, duduklah. Kalau duduk dia masih emosi, berbaringlah. Kalau dia masih emosi juga, berwuduklah, karena wudhu itu akan menghilangkan ya syaitan. Ya. Karena itu wudhu akan menghilangkan syaitan. Nah itu cukup banyak wudhu ini yang dilakukan. Nah setiap kali wudhu ini, kalau kita ucapin syahadat sesudahnya, itu mustajab doa. Baik, poin nomor 28, doa di hari Arafah, di padang Arafah bagi yang melaksanakan ibadah haji. Nah, tentu di sini kita rincikan sedikit masalah haji ya. Haji ini ada 6 hari Bapak Ibu sekalian ya. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13. 8 sampai tanggal 13. 8 ini hari tarwiyah adalah sunnah, dan tanggal 13-nya, jadi di awal dan di akhir, tanggal 13-nya hari terakhir tasyrik itu juga sunnah. Jadi kalau Bapak Ibu lagi haji, kami sarankan pakai travel manapun ya, termasuk dengan pemerintah kita, maka usahakan sempurnakan hajinya 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Walaupun secara hukum tanggal 8 hari pertama dan tanggal 13 hari terakhir hukumnya sunnah. Tetapi sayang sekali kalau kita tidak lakukan. Sementara 4 hari ini tengah-tengah 9, 10, 11, 12 wajib.
Tapi usahakan semua disempurnakan. Nah, hari pertama dikenal dengan hari Tarwiyah itu di Mina. Ya, jemaah haji masuk ke Mina, sudah niat kalau kita pendatang ini di kamar hotel kita. Penduduk Mekah di rumah mereka. Jadi kalau haji itu mikotnya dari tempat rumah kita atau kamar hotel kita. Kita nggak keluar lagi ke mikot secara khusus. Ya, di tanggal 8 itu. Kemudian tentu pakai ihram seperti biasa lengkap semua. Nginap di Mina, sholat duhur di waktu duhur 2 rakaat, asar di waktu asar 2 rakaat, maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Jadi subuh duhur sama isya 2 rakaat, dikasar tapi tidak dijamak. Begitu yang Nabi SAW contohkan di Mina. Apa yang dikerjakan? Perbanyak zikrullah, mengingat Allah pada saat itu. Termasuk mungkin pengajian, membaca Quran, berdoa gitu ya. Nginap nih, sampai tanggal 9, ini hari kedua. Ini dikenal dengan hari Arafah, ini yang disinggung di sini nih. Nah ini puncak ibadah haji, tanggal 9-nya. Ini hari Arafah, wajib semuanya hadir. Bahkan ini rukun haji. Tidak hadir di Arafah, batal hajinya. Ya. Makanya pemerintah Saudi itu kalau ada orang walaupun sakit keras, Bapak Ibu sekalian, dan masih belum meninggal tapi sudah niat haji, maka dibawa pakai ambulan ke Arafah. Supaya dia hadir di situ. Ya. Dan dianjurkan dia tinggal sampai terbenam matahari. Nah di Arafah ini cara sholatnya, karena kita cuma duhur asar ya. Masuk sebelum duhur, kita keluar terbenam matahari. Ya. Nah sholat duhur asarnya ini di jamak qasar. Duhur asar dikerjakan waktu duhur masing-masing 2 rakaat. Dan hari Arafah ini adalah hari yang paling banyak Allah bebaskan hambanya dari api neraka. Ya. Dalam hadis yang lain Allah turun ke langit bumi lalu membanggakan para orang yang hadir di Arafah. Berkata kepada para malaikatnya, lihatlah hamba-hambaku ini datang dalam kondisi berdebu dan mereka mengharapkan rahmatku, jadilah kalian saksi kalau aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan dikatakan pada orang yang hadir di Arafah, bubarlah kalian dalam kondisi dosa-dosa kalian sudah dimaafkan. Nah seperti itu. Juga dalam hadis yang lain, doa yang paling awal adalah doa Arafah. Nah itu Arafah. Kemudian di sini hati-hati karena banyak orang yang kadang-kadang lalai dalam pelaksanaan ibadah haji tapi masih melakukan kemaksiatan. Ini sayang sekali. Atau membuang-buang waktu dengan hal-hal yang kosong. Duduk ngobrol kosong gitu ya. Sibuk dengan makan dan minum, bukan tidak boleh, tapi kadang-kadang terlalu berlebihan. Akhirnya habis waktu untuk makan dan minum, habis waktu untuk ke toilet, sementara waktu kita terbatas. Terutama selepas asar sampai terbenam matahari. Nah itu hari Arafah. Itu catat baik-baik, itu habis asar sampai terbenam matahari. Nabi SAW kalau di hari Arafah habis asar sampai terbenam matahari itu beliau keluar dari kemahnya, tidak di atas untanya, mengangkat tangannya sampai putih ketiak beliau kelihatan, tidak menurunkan sampai terbenam matahari. Karena berdoa terus, itu hari Arafah. Jadi sayang banget ini duduk ngobrol sama teman, apa tidur, wah pokoknya buang-buang waktu. Ya, harusnya dia lakukan maksimal ibadah. Makanya di malamnya tanggal 9, setelah tiba maghrib terbenam, kita ke Muzdalifah. Nah Muzdalifah ini hari tidur. Memang tidur, sunnah Nabi tidur. Ya, istirahat di malam itu. Makanya Nabi SAW mentakhirkan sholat maghrib isya, menerlambatkan. Kalau tadi duhur asar dimajukan, kalau maghrib isya diterlambatkan, nanti sholatnya di Muzdalifah. Tentu ada beberapa keadaan tidak memungkinkan seperti misalnya bus Bapak Ibu belum datang menjemput ya. Biasa kan gitu, sekarang ini kena rame jemaah haji jadi pemerintah Saudi atur gilir. Maktab ini busnya bisa masuk di Arafah tanggal jam sekian menjemput. Nah itu kadang-kadang gitu. Kalau Anda sudah terlanjur terlalu lama di Arafah, ya udah sholat maghrib isya di Arafah nggak apa-apa. Nanti tinggal datang ke Muzdalifah istirahat walaupun di bus. Umumnya sih travel semua di bus. Kita tidak ada tenda khusus di Muzdalifah. Nah ini setelah lewat setengah malam, nanti di atas jam 12, jam 1 malam kita sudah boleh meninggalkan Muzdalifah. Tapi kalau mau lebih afdol, nunggu sampai subuh. Habis sholat subuh, baru keluar. Ini tanggal 9 ya. Tanggal 10, ini Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha. Nah Hari Raya Idul Adha ini Bapak Ibu sekalian, kita mengerjakan 3 perbuatan dalam haji. Yang pertama itu adalah Jumrah Aqabah. Nah, orang biasa bilang melontar setan besar gitu ya. Jadi di tempat jumrah itu ada 3 titik, ada kubra atau aqabah, ada wusta, ada sugro. Besar, sedang, kecil gitulah ya. Nah di hari Idul Adha ini dikenal dengan hari nahar, hari berkurban gitu ya. Nah di sini kita melontar 1 kali saja, 7 butir batu di jumrah aqabah. Kemudian setelah itu kita dianjurkan untuk menyelesaikan, ini harus selesai hari ini ya, jumrah ini. Kemudian kita melakukan tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Tawaf dan sa'i. Jadi kita ke Masjidil Haram. Kemudian bagi haji tamattu, haji yang menggabungkan dengan umrah itu berkurban di waktu ini.
Nah kalau Bapak Ibu sudah gabungkan 3 hal ini, boleh tahallul, cukur rambut, dan halal semuanya termasuk hubungan suami istri. Walaupun proses haji masih berjalan. Tapi tanggal 8, tanggal 9 kalau Anda niat masuk haji nggak boleh membatalkan ihram. Termasuk nggak boleh interaksi biologis. Tidak boleh ada kata-kata juga menjurus ke sana di antara suami istri. Apalagi kalau selain suami istri. Itu lebih haram. Nah iya, karena ada orang haji tapi pacaran kan gitu. Nah ini kita harus titik beratkan, di sini harus dijaga baik-baik. Nah nanti hari nahar tanggal 10 Zulhijjah, kalau Bapak Ibu misalnya baru memilih jumroh, kemudian tawaf misalnya atau kurban, tapi Anda belum tawaf, boleh tahallul, boleh tahallul, tapi tidak boleh berhubungan biologis sampai selesai tiga-tiganya. Makanya bagi yang berangkat suami istri dianjurkan menyelesaikan pada hari itu tiga-tiganya, jadi selesai. Nanti dia pulang, biasanya kalau kami gitu, pulang ke hotel, mandi yang bersih, sudah pakai baju biasa, kembali ke Mina. Karena tanggal 10 itu nginap di Mina. Kita nginap di Mina. Nah 10, 11, 12 itu nginap di Mina semuanya. Kerjanya apa? Tanggal 10 kita diam di Mina, sama dengan tanggal 8 tadi, duhur, sholat duhur 2 rakaat, asar, sholat asar 2 rakaat, di waktu masing-masing tapi 2 rakaat. Isya tetap 3, maghrib 3, isyanya 2. Di sini kita memperbanyak zikrullah karena ini hari-hari zikir. Tanggal 11 besoknya itu kita masih di Mina, pakai baju biasa, tapi kerja kita adalah jumroh, 3 titik, kecil, sedang, besar. 7 butir, 7 butir, 7 butir gitu ya. Nah ini pahalanya, 1 batu yang kita lontar itu, kalau kita ikhlas karena Allah menggugurkan 1 dosa besar. Berarti kalau 7 batu, 7 dosa besar. Di 3 titik, 21, berarti 21 dosa besar. Gitu kan. Ini dilakukan tanggal 11, dilakukan juga tanggal 12. Bagi orang yang mau tanggal 12 menutup hajinya, karena ini sampai wajibnya, dia harus keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Tapi tadi saya bilang, yang paling baik sempurnakan sampai tanggal 13, hari ke-6. Makanya kami kalau di Uhud Tour itu pasti sampai tanggal 6, 13. Gak akan kita keluar sebelumnya. Biasanya tanggal 12 itu 11, 10, 11, 12 ini padat-padatnya. Tanggal 12 siang, sore itu sudah kosong. Ya. Kemah banyak kosong, kamar mandi sudah tidak antri lagi, jadi kita lebih leluasa. Maka tolong diingat tanggal 6, hari ke-6 yaitu tanggal 13, jangan keluar tanggal 12 lanjut sampai tanggal 13, itu lebih baik. Karena Allah mengatakan limanit taqa, bagi orang yang lebih bertakwa. Nah itu kurang lebih rangkaian sederhana tentang haji, tapi tentu itu butuh rincian lebih jauh tentang masalah manasiknya. Dan jelas itu, kenapa kita sebutkan, karena salah satu dari rangkaian 6 hari ini, hari Arafah itu waktu mustajab doa. Nah itu yang disebutkan di dalam poin tadi yang kita akan bahas, yaitu poin nomor 28 ya, di halaman 95 ya. Berdoa di hari Arafah, di padang Arafah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Bagi orang yang tidak haji bagaimana? Puasa Arafah ya, yang kata Nabi SAW, puasa hari Arafah mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Jadi dapat pengampunan dosa 2 tahun. Riwayatnya dari Amr bin Shu'aib, meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu majma'in, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, di padang Arafah. Dan sebaik-baik ucapanku dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, lahul mulku wa lahul hamd, baginya kerajaan dan baginya puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatunya. Nah di sini kita bisa fahami dari riwayat ini, tetap ada doa dan tetap memperbanyak zikrullah. Nah, saya pernah mendengarkan beberapa ceramah, maksudnya di antara ulama-ulama di Saudi ya, mereka kalau lagi di Arafah mereka khutbah Arafah. Biasanya di tenda masing-masing ya, karena terlalu banyak orang, susah untuk dikumpulkan semua, maka di tenda masing-masing. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan, kalau ini Dr. Muhammad, salah satu rujukan di Saudi, beliau mengatakan begini dalam khutbah Arafahnya, kalau ada orang yang menanyakan kepada saya, mana lebih baik di hari Arafah, berdoa atau baca Quran, maka di hari itu kami katakan membaca doa. Ada orang di antara kita yang mengatakan mana lebih baik, kita berdoa atau kita bersedekah, tetap dikatakan ya, berdoanya. Di hari Arafah itu doa, khusus doa memang. Walaupun yang lain boleh kita kerjakan. Tapi kalau bertemu satu waktu maka tetap doa. Karena dikatakan doa yang paling afdal adalah doa di hari Arafah. Nah ini termasuk poin yang perlu digarisbawahi. Dan ini dijamin akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi hadits sudah tempat kita singgung. Disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab At-Targhib wa Tarhib beliau.
Riwayat kalau hari Arafah adalah hari yang paling mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi, kata Nabi SAW, kemudian membanggakan para hamba-hamba yang di Arafah dan mengatakan kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku itu datang dalam kondisi mereka berdebu, maka saksikanlah kalau aku sudah mengampuni mereka. Dan dalam riwayat lain dikatakan, dan siapapun yang mereka rekomendasikan, siapa yang mereka doakan. Maka normal-normal saya orang kalau lagi umroh haji kita katakan tolong doain saya ya, gitu ya. Dan kalau kita mengatakan iya berarti kita punya utang ya. Nah usahakan kita nanti bilang saya doakan umum ya. Misalnya kita mengatakan ya Allah ijabalah doa semua orang yang titipin sama saya. Jadi nggak usah tulis di kertas baca semua. Itu habis waktu nanti untuk itu ya. Baik kita ringkas kita mengatakan hal tersebut. Allahu a'lam. Baik itu mungkin yang kita bisa bahas dulu pada kesempatan ini. Kedepannya kita akan lanjutkan di poin 29. Karena kita di sini kurang lebih ada 34 poin. Di masalah ijabah atau waktu dan tempat yang mustajab. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita dan Allah ikhlaskannya ditambahkan sebagai tambahan amal kita dan semoga semua dosa-dosa dimaafkan dan kesalahan juga ditutupin dan semoga Allah satukan kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab mana disatukan dalam majlis ilmu kita ini dan jangan lupa juga kita doakan semoga Allah angkat seluruh bencana dan bala yang sedang menimpa negara kita. Allah tolong orang-orang kaum muslimin dan non muslim pun di negara kita yang sedang tertindas atau sedang tertimpa bencana ini, semoga Allah ikhlaskan niat mereka dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan penggantinya dan semoga Allah memaafkan kita karena masalah ujian ini datang dan juga Allah tidak ulangi kembali kejadian tersebut. Allahumma amin. Wassallallahu nabiyana muhabbibina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.